Assalamualaikum Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Masih ingat ya, ada 4 operasi hitung dalam matematika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 3 sifat dalam operasi hitung. Yang pertama ada komutatif, kedua asosiatif, dan ketiga distributif. Untuk yang pertama, komutatif, itu letak dibolak-balik hasilnya sama. Kemudian sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk pembagian dan pengurangan tidak berlaku ya, diingat-ingat. Nah, contoh untuk penjumlahan, ada 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita balik letaknya, 3 ditambah 4 juga sama dengan 7. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 3 tambah 4, yaitu hasilnya 7. Kemudian contoh kedua, ada 9 tambah 6 sama dengan 15. Kita balik, 6 ditambah 9 hasilnya sama ya, 15. Sekarang kita lihat untuk contoh sifat komutatif pada perkalian. Apakah benar 8 dikali 4 sama dengan 4 dikalikan 8? Untuk 8 dikali 4 artinya adalah 4 dijumlahkan sebanyak 8 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 8 kali. Kemudian untuk 4 dikalikan 8, itu artinya adalah 8 dijumlahkan sebanyak 4 kali, yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Coba semua Ananda menghitung, apakah jumlahnya sama? Ya, sama ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 32. Jadi untuk 8 dikalikan 4 itu sama dengan 4 dikalikan 8, hasilnya 32. Terbolak-balik ya, 8 yang letaknya di depan kemudian 8 yang letaknya di belakang tetap hasilnya sama, yaitu 32. Sekarang kita lihat di contoh kedua, ada 6 dikalikan 5. Apakah hasilnya sama dengan 5 dikalikan 6? Untuk 6 dikalikan 5 itu tadi 5 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Kemudian untuk 5 dikalikan 6 yaitu artinya 6 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Apakah hasilnya sama? Ya, sama ya, hasilnya 30. Jadi untuk 6 dikalikan 5 sama dengan 5 dikalikan 6, hasilnya 30. Hubungan inilah yang disebut sebagai sifat komutatif pada perkalian. Selanjutnya ada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau biasa juga disebut sebagai pengelompokan. Biasanya ditandai dengan adanya tanda kurung. Kemudian untuk sifat ini berlaku juga pada operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat ini juga berguna untuk mempermudah pengerjaan operasi hitung 3 bilangan atau lebih. Kita lihat contoh pada asosiatif pada penjumlahan. Ada 2 ditambah 7 ditambah 9. Itu kita awalnya mengelompokkan di awal ya, 2 ditambah 7 ditambah 9. Untuk aturan matematika yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 2 ditambah 7 sama dengan 9, baru dijumlahkan dengan 9, hasilnya 18. Atau kita mau mengelompokkan yang ada di belakang, itu 2 ditambah 7 tambah 9. 2 ditambah 7 tambah 9 berapa? 16 ya, 16 ditambah 2 hasilnya 18. Jadi 2 tambah 7 tambah 9 untuk mengelompokkan yang di awal ataupun mengelompokkan di akhir hasilnya tetap sama, yaitu 18.
Hubungan inilah yang disebut sebagai sifat asosiatif pada penjumlahan. Selanjutnya kita lihat di contoh sifat asosiatif pada perkalian. Ada 7 dikali 2 dikali 5 sama dengan, kita mengelompokkan di awal 7 dikalikan 2 terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 14 ya, 14 dikalikan 5 hasilnya sama dengan 70. Atau kita mengelompokkannya di akhir, 7 dikalikan 2 dikalikan 5, 2 dikalikan 5 dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, jadi 7 dikalikan 10 sama dengan 70. Hasilnya sama ya, jadi 7 dikalikan 2 kalikan 5. Untuk mengelompokkan di awal ataupun di akhir, hasilnya tetap sama, yaitu 70. Nah, hubungan inilah yang disebut sebagai sifat asosiatif pada perkalian. Paham Ananda semua? Kita lihat di sifat operasi yang terakhir, yaitu sifat distributif atau biasa juga disebut sebagai penyebaran, digunakan untuk mempermudah pengerjaan operasi hitung. Contohnya ada 6 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Nah, jadi 6 didistribusikan. Jadi 6 dikalikan 3 kemudian ditambah 6 dikalikan 4. Perhatikan ya, 6 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 itu sama dengan 6 dikalikan 3 kemudian baru dijumlahkan 6 dikalikan 4. Dalam kurung kita hitung terlebih dahulu, 6 dikalikan 3 ditambah hasilnya 7. Itu apakah sama dengan 6 dikalikan 3 ditambah 6 dikalikan 4? 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Kemudian 6 dikalikan 4 hasilnya 24. Apakah hasilnya sama antara 6 dikalikan 7 dengan 18 ditambah 24? Ya, hasilnya sama, 42. Jadi 6 dikalikan dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 6 dikali 3 ditambah 6 dikalikan 4. Kemudian kita lihat di contoh kedua. Dalam kurungnya ada di depan ya. 8 ditambah 4 dibagi 2. Kita distribusikan untuk 8 dan 4. 8 dibagi 2 ditambah 4 dibagi 2. Apakah hasilnya sama dengan 8 ditambah 4 dibagi 2? Dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Kemudian dibagi 2. Apakah sama dengan 8 dibagi 2 yang hasilnya 4 ditambah 4 dibagi 2 yang hasilnya 2? Sama ya, sama-sama 6. Jadi 8 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 ditambah 4 dibagi 2. Hubungan inilah yang disebut sebagai sifat distributif. Agar lebih jelas, kita langsung ke latihan soal. Coba Ananda semua menyiapkan alat tulis untuk mengerjakan soal-soal berikut. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Ustazah tunggu. Nanti kita bahas untuk jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 3. Apakah sudah selesai mengerjakannya Ananda?
Kalau belum, bisa dijeda dulu ya videonya. Kita langsung ke pembahasan untuk nomor 1. Ada 80 dikalikan 3 sama dengan 3 dikali 3 dikalikan titik-titik. Berapaan Anda semua? Ya, 80. Jadi 380 dikalikan 3 sama dengan 3 dikalikan 80 ya. Hasilnya 240. Untuk yang nomor 2 ada 7 dikalikan 5 dikalikan 6. Kita kelompokkan di bagian akhir. 7 dikalikan 5 dikalikan 6. 7 dikalikan 5 dikalikan 6 berapa? 30. 7 dikalikan 30 hasilnya 210. Kemudian untuk nomor 3 ada 9 dikali 10 dikurangi 6. Sifat distributif ya. Kita distribusikan 9 dikalikan 10 kemudian dikurangi 9 dikalikan 6. Hasilnya 90 dikurangi 54 sama dengan 36. Bagaimana Ananda? Apakah sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dicatat dulu ya. Bisa ditanyakan lewat grup WA. Kemudian untuk melatih kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di lembar kerja yang telah Ustazah bagikan. Diusahakan untuk mengerjakan sendiri terlebih dahulu ya. Jangan takut salah. Kalau salah nanti kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Ustazah cukupkan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.